Mohon maaf, sebelumnya agar Kiai memperjelas dulu. Yang dibahas di Basul Masail itu adalah son itu penyediaan makanan dari keluarga mayit untuk para pentakziah atau ihda usawabnya. Dan di sini harus dipertegas, diperjelas. Yang disebut tahlilan sebenarnya menyediakan makanan atau ihda usawab. Jika kaum Nahdliyin walaupun pada 1926 itu Basul Masailnya menyatakan tahlilan makruh, kemudian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya itu bid'ah, tapi kemudian ada pergeseran dan ada bukan hanya geser wong itu, tapi geser penjelasannya juga ada. Sunnah ya, kegiatan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seluruh warga Nahdliyin, para penonton, subscriber semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat Nahdliyin, kali ini saya akan merespon lagi Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syahro. Berangkat dari klarifikasi beliau, bukan klarifikasi, tapi penjelasan pergeseran tahlil dari Basul Masail pertama atau muktamar pertama Nahdlatul Ulama terus mengadakan pergeseran, kemudian semakin diperjelas oleh beliau. Saya ikuti dari awal hingga akhir. Di situ beliau tidak menjelaskan, tidak membuktikan referensinya bahwa NU, muktamar NU pertama pada era beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dibahas dalam muktamar itu adalah masalah tahlilan. Tidak, hanya beliau menegaskan bahwa memang betul NU pada Basul Masail pertama itu menganggap tahlilan itu adalah bid'ah atau makruh. Ya, kalau kita tarik kesimpulan, bid'ah yang dipahami di dalam mazhab Syafi'i bukanlah bid'ah yang dipahami oleh Wahabi. Tapi yang dimaksud saya untuk Pak Kiai bukan masalah itu, Pak Kiai ya. Yang saya tanyakan, yang saya iskal mulai dari dulu adalah keputusan muktamar pertama itu, benarkah di situ membahas tahlil? Dari awal hingga akhir penjelasan jenengan tidak satupun menyertakan referensi atau mengutip ini pada halaman begini, tidak ada. Itu Pak Kiai murni menjelaskan bahwa berdasarkan disertasi doktor jenengan membahas masalah Basul Masail memang betul di situ adalah dianggap sebagai bid'ah atau makruh. Karena kalau masalah fikih saja, Imam Syafi'i begini, Imam Ahmad dan Imam Hanafi begini, Imam Malik abstain. Oke, baiklah Pak Kiai, mohon maaf lagi sebelumnya. Saya akan ulas sedikit. Begini Pak Kiai, dalam Basul Masail kita di Nahdlatul Ulama, Pak Kiai tentunya lebih tahu dari saya. Tentu ada tasawur dulu. Namanya Basul Masail tentu idrakul mufrad dulu, tasawur dulu. Apa sih sebenarnya tahlilan? Saya jadi aneh kalau seperti ini Pak Kiai. Begini ya, di muktamar Nahdlatul Ulama saya juga punya Pak Kiai. Walaupun saya bukan disertasi doktor, tapi saya punya hasil muktamar itu. Dari tahun 1926 sampai 1999 ya. 1999 saya punya Pak Kiai. Dan di muktamar pertama, satu pun tidak dikutip disinggung yang dibahas masalah tahlilan. Tapi yang dibahas itu masalah makan-makan. Nah, sebagaimana kebiasaan di Basul Masail adalah tasawur dulu sebelum kita membahas sesuatu. Begini Pak Kiai, kita tasawur dulu apa sih sebenarnya tahlilan itu. Apakah yang dimaksud tahlilan itu adalah makan-makan, son it'am terhadap muazzin itu Pak Kiai, muazzin itu Pak Kiai. Atau yang dimaksud tahlilan itu ihda usawab. Ini yang perlu Kiai jelaskan dulu ya. Mohon maaf, sebelumnya agar Kiai memperjelas dulu. Yang dibahas di Basul Masail itu adalah son itu penyediaan makanan dari keluarga mayit
untuk para pentakziah atau ihda'us sawabnya. Dan di sini harus dipertegas, diperjelas. Yang disebut tahlilan sebenarnya menyediakan makanan atau ihda'us sawab, mengirimkan pahala bacaan. Sebab keduanya itu jelas berbeda, Pak Kiai. Dan saya teliti di Basul Masail itu tidak ada dibahas masalah ihda'us sawab. Tetapi jika Pak Kiai atau memang NU waktu itu yang dimaksud tahlilan, takrib atau definisi daripada tahlilan itu adalah son'it to'am, menyediakan makanan. Oke, saya setuju itu sudah taslim berarti. Berarti NU di awal menganggap makruh tahlilan itu. Kalau memang arahnya tahlilan, yang dimaksud tahlilan itu adalah makan. Ibaratnya saya cari di sini, tak satu pun di situ yang membahas ihda'us sawab. Sekalipun Pak Kiai itu kemudian diarahkan kepada ihda'us sawab. Saya tidak menemukan di situ Pak Kiai masalah ihda'us sawab. Imam Syafi'i begini kata dengan Imam Ahmad dan Hanafi begini, kemudian Imam Malik abstain. Tidak ada di situ yang dibahas. Makanya saya mohon untuk Pak Kiai untuk mempertegas, apa sih definisi daripada tahlilan di Indonesia ini? Kalau kita korelasikan dengan ibarat di kitab-kitab Mu'tabaroh, tahlilan di Indonesia itu apa sebenarnya? Son'it to'am, it'amut to'am terhadap para pentakziah, atau ihda'us sawab? Ini dulu Pak Kiai. Nanti kita bahas kalau sudah ketemu. Oh, yang dimaksud tahlilan itu ihda'us sawab. Berarti jelas di Basul Masail tidak dibahas masalah ihda'us sawab. Tapi yang dibahas di Basul Masail pertama atau muktamar pertama itu adalah son'it ta'am. Nah, apakah son'it ta'am itu penyediaan makanan terhadap para pentakziah itu masuk tahlilan? Dikategorikan sebagai tahlilan? Atau itulah yang dimaksud dengan tahlilan? Nah, kalau seperti itu ya taslim. Permasalahannya seperti ini. Setiap kali mau Basul Masail, pertama kali kita mengadakan tahlilan dulu, mengirimkan terhadap para muassis Nahdlatul Ulama. Setiap kali mau melakukan Basul Masail atau pertemuan-pertemuan rutin Nahdlatul Ulama, baik dari PA, dari ranting, MWC, terus PC-nya, terus ke atas, itu biasanya sebelum melakukan Basul Masail, itu ada namanya tahlilan dulu. Nah, itu kan ihda'us sawab, bukan son'it to'am. Jadi ini saya bingungnya. Tahlilan, definisinya itu diperjelas dulu. Yang dimaksud tahlilan son'it to'am apa ihda'us sawab. Gitu dulu Pak Kiai. Mohon maaf ya sebelumnya Pak Kiai. Karena menurut saya itu hukumnya berbeda. Antara son'it to'am, penyediaan makanan yang dibahas di Basul Masail, dengan ihda'us sawab, ini berbeda. Nah, kita di Indonesia ini mau memasukkan yang mana? Ihda'us sawab itu apa tahlilan? Apa yang dimaksud tahlilan itu adalah menyediakan makan-makan. Misalnya sekarang, penyediaan makanan 1, 2, 3, 7 hari itu dianggap bid'ah yang haram misalnya oleh Nahdlatul Ulama. Ya sudah, itu diharamkan. Kemudian ihda'us sawabnya bagaimana? Mengirimkan pahala bacaannya itu bagaimana? Apalagi itu masih sebatas makruh penyediaan makanan itu. Nah, itu perlu Pak Kiai jelaskan ya. Kami harap itu Pak Kiai untuk menjelaskan lagi perbedaan di antara keduanya. Hingga ketemu Basul Masail pertama sebenarnya yang dibahas itu masalah makanannya atau masalah ihda'us sawabnya. Demikian sekedar tanggapan dari saya untuk klarifikasi Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.